Halo teman-teman mahasiswa yang hobinya kuliah sambil rebahan, baru ngerjain tugas padahal deadline-nya 3 jam lagi. Nggak apa-apa, yang penting tugasnya tetap selesai. Video ini dibuat untuk memandu teman-teman mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Seperti apa isi praktikumnya? Mari kita buka modulnya bersama-sama. Baiklah, kali ini kita akan langsung melaksanakan praktikum yang ke-11, di mana sebelumnya sudah saya ajarkan tentang teori dari Firebase ya. Nah, sekarang pada praktikum yang ke-11 kita akan mulai yang pertama melakukan konfigurasi Firebase, yang kedua mengimplementasikan autentikasi menggunakan email atau password, lalu mengimplementasikan juga autentikasi menggunakan akun Google. Nah, sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu autentikasi menggunakan phone number. Tapi tidak jadi saya masukkan di modul praktikum ke-11. Kenapa? Karena praktikum 11 ini sudah cukup padat isinya ya. Jadi akan saya masukkan nanti di praktikum yang ke-12. Baik ya, sekarang langsung saja kita memulai praktikumnya. Langkah pertama ya, 11.1. Seperti biasa kita harus membuat modul baru namanya praktikum 11. Oke. Langsung saja ini saya buat Firebase ya. Firebase nama aplikasinya, modul name-nya praktikum 11, package name-nya ada nama underscore name ya. Kalau sudah, pilih next. Bentar, praktikum 11 already exist. Oke, saya hapus dulu ya. Oke, saya ulangi lagi. Tadi saya menghapus praktikum 11, saya ulangi. Oke, buat modul namanya Firebase, praktikumnya praktikum 11. Jangan lupa ada nama masing-masing dan name ya, ini sebagai identitas. Oke, kalau sudah, tekan tombol next, pilih empty, main activity, finish. Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, sudah. Terus jangan lupa kita akan membuat sebuah branch baru, praktikum 11 ya. Praktikum 11. Langsung kita check out. Oke, di sini sudah praktikum 11. Kalau kita cek di sini sudah ke praktikum 11. Oke, kita langsung commit saja ya. Commit untuk inisiasi praktikum 11. Oke. Commit and push. Oke, commit sudah selesai, kita push ya. Nah, selanjutnya modul sudah siap. Selanjutnya kita akan melakukan sebuah konfigurasi di Firebase. Nah, di sini pada praktikum kali ini saya menggunakan akun Google yang sudah didaftarkan oleh kampus ya, di mana dia memiliki domain @ittelkom.pwt.ac.id. Jadi mungkin kalau teman-teman mahasiswa depannya name ya, kalau saya depannya adalah nama. Oke, silahkan dibuka konsol Firebase google.com. Nah, karena di sini Google saya login dengan banyak akun ya di sini. Di sini saya akan ganti dulu ke email milik institusi. Nah, sekarang sudah muncul seperti ini. Ini
kelihatan ya dari sini usernya adalah user 0, dimana kalau kita urutan dari sini ini adalah user 0, user 1, user 0 adalah yang default, user 2, user 1 ini yang sedang saya pakai. Jadi misal kalau ini saya ganti satunya jadi 0, maka akan ganti ke email yang lain. Nah ya kan, emailnya ganti ke yang lain. Sekarang akan saya rubah ke yang akun dari ITTP. Oke, di sini kalau misal teman-teman mahasiswa ada yang tidak bisa menggunakan akun dari kampus, gunakan akun google.com juga tidak apa-apa. Sekarang kita tambah project baru, kita samakan ya nama ini ya, nama project Firebase-nya. Namanya adalah Firebase strip PPB 2021. Firebase strip PPB 2021. Oke. Kalau sudah, kita klik tombol lanjutkan. Di sini ada pilihan aktifkan analitik atau tidak ya, biarkan saja, lanjut. Terus pilih account. Nah, nanti akan muncul default account for Firebase. Kalau tidak ada, dibuat saja akun baru. Oke, sudah. Lalu klik buat project, tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, sampai sini. Nah, nanti setelah selesai nanti akan muncul seperti ini. Oke, proses sudah selesai, klik tombol lanjutkan. Sekarang kita sudah dapat melihat project kita. Nah, ini ya, Firebase PPB 2021. Nah, di sini kita bisa langsung menautkan ya, menautkan secara manual, mau itu ke iOS, mau itu ke Android, mau ke web atau ke Unity. Nah, di sini yang akan kita lakukan adalah menautkan secara otomatis. Jadi nanti kita akan menggunakan fitur ini ya, di sini namanya pilih tool Firebase, fitur asisten ya. Jadi nanti kita akan menggunakan fitur asisten untuk menautkan antara Firebase dengan project yang sudah kita buat ini, praktikum 11. Oke, sekarang karena kita di sini akan menggunakan autentikasi, kita aktifkan dulu authentication-nya. Yang ini ya, kita klik di sini. Oke, sedang proses. Lalu kita pilih tombol mulai. Kita tunggu sambil proses. Nah, sudah ya. Sekarang kita lihat, apalagi selanjutnya kita akan mengaktifkan email or sandinya. Ya, di sign method, email atau sandi kita aktifkan. Kita simpan. Oke. Sampai tahap ini persiapan untuk menggunakan email atau sandi sudah siap. Sekarang kita akan coba menautkan ya antara Android Studio dengan Firebase-nya. Sebelumnya coba teman-teman cek di depan sini. Di sini kita masih belum ada aplikasi yang tertaut ya. Di sini masih kosong. Jadi kalau kita mau menambahkan, kita harus klik di sini. Nah, di sini saya akan menambahkan secara otomatis menggunakan fitur asisten yang ada di Android Studio. Saya ulangi, untuk membuka asistennya adalah di sini Tools, pilih Firebase. Nah, kita tunggu di sini. Nah, sekarang sudah muncul ya. Ada banyak yang bisa kita tautkan. Ada analitik, autentikasi, real-time database, Firestore, dan lain sebagainya. Di sini kita akan menautkan authentication-nya. Oke. Kita klik bagian sini. Lalu email and password authentication, diklik. Connect to Firebase. Nah, dipilih modul mana yang akan dikoneksikan. Modul 11 ya, yang baru kita buat tadi. Pilih OK. Kita tunggu, dia sedang membuka konsolnya Firebase. Tapi diingat, di sini akun saya ada 2. Jadi kalau secara default dia akan terbuka di akun yang satunya ya, bukan akun yang dari institusi. Jadi ini perlu saya ganti dulu. Ini ganti jadi 1. Ini kalau teman-teman mahasiswa yang sudah langsung tertaut dengan akun default dan itu sudah benar, tidak perlu diganti. Oke, nah sekarang sudah muncul seperti ini. Lalu saya pilih yang ini ya, Firebase PPB 2021 yang baru saja dibuat tadi. Kita klik, tunggu. Di sini dia akan langsung memproses. Nah, lalu kita klik hubungkan. Sampai sini
Android Studio Project sudah terkoneksi dengan aplikasi Firebase ya. Sekarang kita cek di sini. Kalau kita lihat di sini dia menambahkan Gradle, menambahkan sesuatu di Gradle secara otomatis ya, untuk penambahan Firebase-nya, dan ada juga file JSON yang ditambahkan di sini. Sebenarnya ini dapat dilakukan secara manual ya, tapi karena sekarang sudah ada fitur asisten, jadi ini akan lebih mudah daripada kita harus mendownload file lalu meletakkan di dalam projectnya. Oke, yang pertama koneksi sudah. Sekarang kita akan menambahkan yang kedua. Yang kedua kita klik lagi. Oh, yang kedua tidak usah ya, ternyata sudah cukup. Coba sebentar. Oh ya, yang kedua juga. Yang kedua ini adalah untuk menambahkan dependensi di Gradle. Kita lihat di sini masih belum ada autentikasi Firebase. Kita tambahkan menggunakan asisten di sini. Jadi dia akan otomatis menambahkan. Nah, dia akan menambahkan GMS dan Firebase. Kita accept. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah bertambah. Nah, sini ya, otomatis ini sudah ada. Oke, selanjutnya untuk dapat menggunakan autentikasi, kita masih perlu menambahkan 2 dependensi lagi ya di dalam Gradle yang ini. Oke, gini aja, sebelum menambahkan saya akan ajak teman-teman untuk melihat di sini tadi masih kosong ya, masih belum ada aplikasi yang tertaut dengan project Firebase-nya. Setelah tadi kita tambahkan, sekarang kita coba refresh. Nah, sekarang setelah kita refresh, sekarang sudah muncul nama project yang baru saja kita tambahkan melalui Firebase Assistant ya. Karena kita sudah mengkonekkan di sini, maka di sini sekarang sudah terbaca. Ini sesuai nama package-nya. Oke. Sip. Lanjut. Tadi menambahkan ya 2 ini, kita tambahkan di bawah. Lalu kita sinkron. Oke, ini asistennya tutup, sudah tidak kita pakai lagi. Nah, langsung saja kita mulai membuat sebuah activity baru ya, namanya sync in activity, dan ada sync up activity ya, seperti namanya. Ini untuk sync in, ini untuk create user ya. Oke, kita buat sebuah activity baru namanya sync in activity. Ini teman-teman nanti wajib ketika membuat sebuah activity baru harus langsung di push dan commit ya. Ini saya pribadi tidak melakukan karena agar lebih cepat saja prosesnya. Oke, sync in activity sudah berhasil. Selanjutnya membuat sync up activity. Oke. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya, nah ini kita juga gerak cepat ya. Jadi pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah cukup banyak. Saya sudah cukup banyak mengajak teman-teman untuk membahas isi dari sebuah XML ya. Jadi di sini saya akan langsung saja XML-nya tidak saya berikan per potong, tapi akan langsung saya berikan gitu ya. Tinggal diklik aja link ini, lalu tempelkan di activity sync in XML. Activity sync in ini. Oh, belum terbuka. Oke, sudah terbuka. Langsung saja ya, copy semua, copy file XML-nya di sini. Nah,
langsung muncul. Oke, ini yang merah-merah perbaiki ya, perbaiki sendiri. Ini adalah untuk icon. Jadi di sini ini harusnya icon telepon sama ini icon email, yang ini adalah icon telepon ya. Saya belum ada, jadi harus menambahkan dulu. Saya tambahkan di drawable, pilih new, pilih fact or asset. Ini untuk teleponnya, finish, add, oke, tambah lagi satu untuk email ya, email yang ini. Oke, next, finish. Oke, sekarang sudah muncul di sini. Oke ya, untuk tampilan activity sync in-nya sudah berhasil. Nah, di sini nanti akan ada berapa nih? Ada, coba ya kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 komponen yang dapat memberikan sebuah aksi. 2 buah komponen input, ada buttonnya 3, sama ada teks yang dapat diklik 1 ya. Ini email dan password, ketika sync ini ditekan maka dia dua-duanya ini akan dikirim ke Firebase. Terus ini untuk login menggunakan akun Google. Terus kalau ini login menggunakan phone number. Kalau yang ini digunakan untuk membuat akun baru. Oke, langsung saja kita masuk di sync in activity ya. Sync in activity kita tambahkan 2 buah variabel yang berhubungan dengan Firebase dan binding ya. Binding juga pasti sudah tahu semua tujuannya untuk apa. Oh, susah nih. Oke. Nah, oke, terus on click-nya dibuat juga karena kita melakukan set on click listener di sini. Ini yang merah biasa import. Oke, di sini tidak bisa import karena bindingnya belum saya aktifkan. Aktifkan dulu menggunakan build feature view binding dan data bindingnya menjadi true ya. Oke, sinkron. Oke, ditunggu sinkronnya selesai, nanti dia dapat diimport. Oke, sudah dapat. Nah, sekarang Firebase kita import. Ini hapus saja ya. Kita buat otomatis nih. Otomatis caranya seperti ini. This-nya kita klik, lalu kita let sync in activity implement interface view on click listener. Nah, nanti oke. Di sini tambah view on click listener ya. Ini outnya saya import juga. Nah, ini on click biarkan kosong. Ini sama ya seperti di sini. Oke. Ini view on click listener-nya juga sama ada. Ini saya tadi tambahkan otomatis. Selanjutnya on click-nya akan kita isi aksi ya untuk tombol sync in sama tombol sync up-nya. Berarti yang ini, tombol ini dan tombol ini ya. Kita akan beri aksi ke dua tombol ini. Oke. On click-nya kita replace saja on click yang tadi. Nah, sekarang tombol ini sudah memiliki aksi. Namun di sini dia akan memanggil sebuah fungsi namanya sync in. Ini masih belum kita buat ya. Abaikan merah. Ini intent kita import. Selanjutnya barulah kita membuat fungsi sync in-nya. Oke ya. Kita copy. Nah, sync in-nya sudah tidak merah. Sekarang kita lihat di sini. Seperti yang pernah saya jelaskan di pemaparan materi bahwa untuk login menggunakan email cukup memanggil sync in with email and password, masukkan emailnya, masukkan passwordnya. Ketika dikirim nanti secara otomatis SDK-nya Firebase akan melakukan komunikasi dengan project Firebase kita ya. Ketika hasilnya
email dan password ini ditemukan, maka dia akan sukses. Ketika email dan passwordnya tidak ditemukan, maka dia akan mengirim ke else-nya, menampilkan toast berupa authentication failed. Nah, ini kalau yang ini merupakan perintah bahwa ketika autentikasinya berhasil, maka lakukan ini ya. Finish itu artinya menutup halaman sign-in, lalu membuka activity baru yaitu namanya main activity. Setelah fungsi sign-in-nya selesai dibuat, selanjutnya apalagi yang perlu dikerjakan? Oke, kita lihat. Oke, berikutnya kita akan membuka main activity ya, karena kalau kita lihat di sini sudah selesai untuk sign in with emailnya ya. Hanya saja di sini valid formnya masih merah. Nanti kita masih perlu menambahkan fungsi valid form. Sebelum menambahkannya, mari kita buka activity main.xml. Ini adalah halaman untuk mana ya? Activity main, halaman untuk ketika login sudah berhasil gitu ya. Ketika loginnya berhasil, maka dikirim ke main activity. Nah, kita akan coba menambahkan dulu beberapa kodenya untuk main activity-nya. Seperti biasa, kita langsung dari XML kita tambahkan. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi di dalam activity main ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 komponen. Dimana yang pertama ini adalah image view. Ini menampilkan icon. Lalu ada user ID. Ini akan menampilkan nama usernya. UID ini nanti akan digunakan untuk menampilkan user ID-nya ya. Terus ini ada tombol verify email. Jadi nanti ketika pertama kali registrasi, email itu masih belum terverifikasi. Jadi user harus melakukan verifikasi terlebih dahulu. Terus ini ada tombol sign out. Nah, verify email ini nanti akan diambil seperti yang sudah pernah saya jelaskan juga ya, bahwa di autentikasi ini juga terdapat sebuah template. Nah, verifikasi email. Jadi nanti verifikasi emailnya akan menggunakan template ini. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke main activity Kotlin-nya. Main activity Kotlin. Oke. Nah, sama tambahkan Firebase sama bindingnya ya. Di sini saya selalu menggunakan binding. Sebenarnya tidak pun juga tidak masalah ya. Tapi sepertinya untuk yang terbaru ini kita sudah disarankan untuk menggunakan binding. Oke. Terus kita panggil out. Nah. Oke, terus nah di sini ada yang unik. Coba nanti akan saya jelaskan ya. Pada onCreate ini saya sisipkan sebuah kode di mana dia akan memanggil out current user ya. Apa ini? Jadi out current user ini adalah untuk mengambil user yang sudah login di dalam aplikasi kita gitu ya. Jadi ketika out current usernya ada, maka dia akan dibiarkan masuk ke main activity. Tapi kalau tidak ada, ya 0 sama dengan 0, dia akan dikirim ke halaman sign in. Oke, terus main activity-nya di finish, di close ya. Terus sama di on start-nya juga kita tambahkan hal yang sama. Ini tujuannya adalah ketika main activity dibuka kembali, dia akan melakukan pengecekan kembali terhadap current usernya. Ini sama persis codingnya dengan yang di sini. Terus lanjut pada main activity masih kita akan memberikan aksi ya kepada dua tombol. Tadi ada tombol verifikasi sama tombol sign out ya. Sama seperti ini.
tambahkan di sini boleh. Di sini ada merah, kita implementasikan view on click listener. Kita pilih OK. Di sini akan terbentuk otomatis on click-nya. Lalu kita ganti dengan ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti tombol sync out-nya akan mengeksekusi fungsi sync out, tombol email verifikasi juga akan mengeksekusi send email verification. Terus kita akan menambahkan kedua fungsi tersebut ya. Akan saya tambahkan dahulu dua-duanya. Akan saya jelaskan nanti di sini. Nah, seperti ini. Oke, sudah tidak merah. Tosnya kita import. Oke. Nah, akan saya jelaskan dari send email verification terlebih dahulu ya. Jadi untuk melakukan verifikasi email itu juga cukup mudah. Jadi hanya dengan yang pertama adalah pastikan user itu sudah login. Kalau sudah login, tinggal panggil user send email verification. Itu aja sudah cukup ya. Dengan fungsi itu maka nanti email akan dikirimkan ke email yang terdaftar. Lalu di dalamnya kita dapat mengambil kondisi on complete listener ya. Jadi ketika sudah selesai mengirimkan email, ini kita bisa memberikan sebuah aksi. Nah, aksinya di sini adalah kita lihat di sini ada binding button email verify is enable. Itu artinya tombol email verify ini enable-nya akan dimatikan, akan di false. Jadi ketika pertama tombol saya tampilkan dulu. Nah, ketika tombol ini ditekan, maka dia akan menjadi enable. Akan menjadi enable sampai emailnya berhasil dikirimkan gitu ya. Nanti kalau berhasil dia akan mengirimkan TOS berupa verification email send to user email. Terus kalau gagal dia akan mengirimkan TOS berupa failed to send email verification. Itu untuk send emailnya, sangat sederhana sekali. Terus ada sync out ya, ini untuk logout sebuah akun ya. Fungsinya sama, yaitu cukup memanggil. Di sini kita sudah mendeklarasikan out, tinggal eksekusi saja out sync out. Nah, di sini nanti akan dilakukan pengecekan lagi. Jika current usernya 0, maka kirim dia ke sign in activity atau halaman login. Nah, otomatis ketika kita sudah menjalankan fungsi sync out, ketika dipanggil out current user pasti isinya akan berupa 0 ya. Itu artinya dia akan langsung otomatis dikirim ke sign in activity. Oke, selanjutnya sudah ada yang tertinggal ya. Tertinggal untuk ini masih nih validate form ya. Jangan-jangan tertinggal di sini. Validate form. Validate form. Oke, berarti saya sebentar. Oke, tertinggal. Kita pakai ini aja, sama saja. Jadi ini kita tambahkan di main, bukan di main, di sync in ya. Kita tambahkan di sync in. Nah, seperti ini. Oke, kita import. Ya, sampai sini. Jadi step berapa ya? Sampai sini kita sudah selesai. Kita dapat langsung melakukan uji coba, yaitu melakukan login ya. Karena fungsi create account-nya masih belum kita buat, jadi kita akan membuat manual dulu usernya. Di sini akan saya coba tambah pengguna. Emailnya saya gunakan email saya. Sandinya 123456. IT-Telkom. Oke, tambahkan. Nah, di sini email akun baru sudah ditambahkan ya.
Kita akan coba langsung melakukan pengujiannya. Oke, sedang proses install ya, sudah berjalan. Nah, sekarang akan saya coba ya, emailnya. Oke, passwordnya 123456, sign in. Oke, sekarang sudah berhasil masuk ya. Tinggal saya akan coba melakukan verifikasi. Saya akan tekan tombol verify email. Oke, verification email send ya. Kita coba tunggu ada email masuk. Ya, ada ya, langsung email masuk. Verify your email for project bla 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 bla. Sekarang coba saya klik, lalu klik link ini, maka nanti akun kita sudah terverifikasi. Nah, your email has been verified. Oke, saya akan kembali. Ini saya sign out dulu, saya coba login lagi. Di sini masih ya, karena coba kita cek di activity mainnya, sebenarnya belum ada kondisinya. Iya, kondisinya belum ada ya, kondisi untuk menyembunyikan ketika ini terverifikasi maka ini hilang gitu ya. Jadi ini ketika sudah terverifikasi tombolnya masih ada. Nah, nanti di step berikutnya ke bawah, ketika sebuah akun sudah terverifikasi maka tombol ini akan hilang. Oke, sampai sini aman ya, kita sudah dapat melakukan login dan logout. Karena sign out-nya masih belum kita buat, maka kita membuatnya manual dari sini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penambahan lagi, yaitu menambahkan sebuah fungsi yang bernama update UI ya. Jadi ini akan mengupdate UI-nya. Jadi ketika ada perubahan data, UI-nya akan langsung terupdate. Nah, ini saya copy ke main activity. Oke, import juga. Nah, ini ya. Nah, inilah fungsinya. Jadi ketika email verifikasinya true, maka tombolnya akan false, visible-nya akan menjadi false, akan hilang ya. Terus kita tambahkan di on start-nya. Oke, kita tambahkan else, dan juga kita tambahkan di on create-nya juga sama. Oke ya, sekarang kita akan coba buka lagi, kita uji lagi. Kita tunggu, sedang proses install. Oke, sudah terbuka. Oke, saya akan coba login lagi. Nah ya, sekarang sudah menyesuaikan. Jadi ketika sudah terverifikasi, maka tombol verifikasinya hilang. Oke, aman ya. Nah, di sini no name ya, karena memang kalau kita membuat hanya dengan mengisi dari sini saja, maka name-nya masih belum terisi. Kalau kita hanya mengisi dari sini saja, name-nya belum terisi. Untuk menambahkan name ada caranya sendiri ya di Firebase. Jadi nanti teman-teman kalau ingin menambahkan name, terus menambahkan nomor telepon dan lain sebagainya, bisa langsung cek di dokumentasi di Firebase-nya. Oke, ini saya lanjutkan dulu. Tadi sampai mana? Sekarang kita akan coba membuat sign up-nya ya, atau create account-nya. Nah, seperti biasa,
langsung saja XML-nya ambil dari yang sudah saya siapkan, lalu masukkan ke halaman sign up. Ini sign up ya. Oke. Nah, langsung saja tempelkan. Oke. Ini ada input email, input password, dan tombol create account. Jadi ketika create account ditekan, maka email dan password akan dikirimkan ke Firebase. Oke, sekarang lanjut lagi. Yang berikutnya, kita akan membuka sign up activity.kotlin ya. Sign up activity.kotlin. Oke. Seperti biasa ya, kita implementasikan binding dan kita panggil Firebase-nya. Oke, terus kita ini juga sama. Nah, di sini kita akan memberikan aksi on click pada tombol button create account ya. Yang ini ya, kita tambahkan aksi kepada tombol ini. Seperti biasa, kita let sign up. Kita buat view on click listener-nya seperti ini, muncul seperti ini. Ini kita import. Oke, sekarang apalagi nih? Sekarang on click-nya ya. On click-nya kita timpa saja dengan yang ada di modul. Nah, tombol button create-nya ketika diklik akan mengeksekusi fungsi create account, di mana di dalamnya ada input email dan input password. Fungsi create account-nya seperti ini. Oke, kita tambahkan. Ini juga sangat simpel ya untuk membuat sebuah account di Firebase. Coba kita lihat, dia hanya cukup memanggil fungsi create user with email and password. Jadi yang pertama, Firebase out-nya harus dipanggil dulu. Kalau sudah dipanggil, tinggal panggil fungsi create user with email and password. Coba kita cek, kalau yang login tadi menggunakan sign in with email and password. Sedangkan kalau sign up, kita menggunakan create user with email and password. Tinggal masukkan email dan passwordnya, lalu kita nanti feedbacknya akan dikirim ketika complete listener-nya selesai. Di sini akan dikirim dalam bentuk tes is successful-nya itu true atau false ya. Jika true maka tampilkan toast ya, create user success, lalu halaman sign up-nya kita finish. Kalau gagal maka munculkan pesan authentication failed. Seperti biasa, valid form-nya kita tambahkan terlebih dahulu. Ini untuk memastikan bahwa kolom tidak boleh kosong ya. Oke, sampai sini kita sudah selesai. Langsung saja kita tes akan membuat sebuah account baru. Di sini akunnya baru satu. Saya akan coba membuat akun baru. Kita running lagi. Ya, ini hasilnya. Coba saya akan sign out, lalu saya akan membuat akun baru ya. Saya buka dulu. Nah, di sini kosong ya, kosong. Oke, kosong. Kita akan coba buat email baru. Create akun baru ya, menggunakan email. Saya pakai email saya yang satunya. Passwordnya 123456, lalu create account. Coba lihat. Oke, sekarang coba kita muat ulang. Nah, akun yang saya buat baru saja sudah masuk ya. Sekarang akan coba saya login. Sign in. Oke, sekarang sudah berhasil sign in. Sekarang akan coba saya lakukan verifikasi. Coba kita lihat masuk atau tidak. Sepertinya emailnya sedang tidak terbuka di handphone.
Saya buka dulu emailnya. Nah, ini ya, ini adalah hasil verifikasi yang baru saja dilakukan tadi. Ini jam 15.34, ini jam 15.35. Oke, pas ya. Kalau diklik nanti akan membuka verifikasinya. Woi, kok lama ya? Oke, your email has been verified. Oke, saya coba sign out. Saya coba login lagi. Pakai email yang baru saja tadi di verifikasi. Nah, sudah terverifikasi. Oke, sip, aman. Selanjutnya, tahap selanjutnya. Nah, agar proses create account berhasil ya. Ketika create account-nya berhasil, sign in langsung tertutup dan jadi seperti ini. Tadi ketika saya melakukan sign up, seharusnya dia udah langsung masuk ke halaman main activity ya. Melainkan sedangkan ini tadi ketika ketika sign up-nya selesai, saya harus login terlebih dahulu untuk masuk. Nah, di sini kita akan hilangkan itu ya, jadi agar prosesnya lebih sederhana. Jadi ketika create account, user langsung masuk ke halaman main activity. Kita tambahkan on start pada sign in activity. On startnya sama ya, sama seperti yang ada di main activity tadi, mengecek apakah current user ada isinya atau tidak. Jika ada ya, ini dibalik. Jika di sini ada, maka bukakan main activity. Oke, set. Nah, oke, sampai tahap ini sudah selesai. Kita akan menguji sekali lagi. Kita tunggu. Oke, lanjut ya. Yang berikutnya, tadi kita sudah berhasil melakukan autentikasi menggunakan username, bukan ya, email dan password. Sekarang kita akan melakukan autentikasi menggunakan akun Google. Oke, sebelumnya tadi saya memantau hasil rekaman sebelumnya ya, ternyata ada 3 menit yang nge-lag. Oke, nggak apa-apa. Tapi sekarang sudah tidak nge-lag lagi ya. Oke, kita lanjut di tahap 11.4 yaitu autentikasi menggunakan Google. Yang pertama harus kita lakukan, kita akan menambahkan dependensi GMS ya. Yuk kita tambahkan di Gradle-nya. Oke, kalau sudah kita sinkron. Ya, setelah dependensi selesai, kita akan memanggil Google Sign In Client ya di dalam Sign In Activity paling atas. Nah, di sini kita udah memanggil Firebase. Sekarang kita akan memanggil Google Sign In Client. Kita copy di sini. Oke, kita import. Lanjut pada onCreate. Karena kita sudah kita menggunakan Google Sign In, kita harus mendeklarasikan di onCreate-nya ya. Nah, di sini kita harus menggunakan GSO, Google Sign In Option ya. Di sini dia akan memanggil sebuah default web client ID. Nah, di sini kalau kita lihat dia mengambil dari string ya, padahal kita tidak mengisi default web client ID di dalam string, tapi dia akan terisi secara otomatis. Loh, kok bisa ya? Karena memang tadi kita sudah menautkan ya, karena ketika sebuah project kita sudah tertaut dengan Firebase, maka Firebase dapat mengisi beberapa hal-hal yang diperlukan untuk kebutuhan pengembangan menggunakan Firebase. Oke, GSO sudah. Kita sudah menginisialisasikan Google Sign In Client dengan memanggil Google Sign In Get Client this GSO, di mana GSO itu berisi sebuah token ya, request token.
Nah, request token ini nanti akan kita lihat di Firebase-nya itu ada. Oke. Selanjutnya, tahap keempat, kita berikan aksi pada tombol button email ya. Di on click, sini kita tambahkan. Seperti biasa, sign in-nya kita harus buat dulu. Ini adalah sign in yang kosong, sedangkan ini adalah sign in yang memiliki dua parameter. Jadi kita harus buat sign in baru yang dia tidak memiliki parameter. Ini ya, step 5. Tambahkan sini boleh. Nah, sudah tidak merah. Sampai sini kita sudah selesai ya. Nanti ketika dijalankan, itu tombolnya harusnya sudah bisa membuka sebuah pop-up seperti ini. Coba sudah bisa atau belum ya? Kita akan coba. Ya, sudah terbuka. Kita coba klik. Apakah berhasil muncul? Oh, ternyata tidak mau muncul ya. Tahu kenapa? Karena di Firebase kita belum kita aktifkan sign in method menggunakan Google ya. Oke, sekarang Google kita klik, kita aktifkan. Terus di sini ada email dukungan, kita pilih email kita sendiri. Nah, di sini ada yang namanya konfigurasi web SDK. Dia masih kosong ya. Sekarang coba kita simpan. Tunggu prosesnya. Nah, sekarang sudah selesai. Google sudah diaktifkan. Coba kita bisa lihat kembali di client ID webnya sudah ada di sini. Dan ini sama persis yang ada di mana tadi? Di sini ya. Nah, sama persis 714 ya. Oke, sama. Selanjutnya kita tadi gagal, sekarang kita coba lagi. Masih tidak mau ya. Coba kita build ulang. Ya. Oke. Kita tes, masih tidak bisa. Oke. Sekarang kita lihat ada yang kurang bagian mana. Jadi sebenarnya ini masih ada satu tahap lagi ya, yaitu on activity result. Kita skip dulu atau kita tambah dulu. Kita skip dulu ya, karena ini harusnya sudah muncul nih, tapi yang saya coba belum muncul. Ternyata yang masih kurang adalah kita harus menambahkan sebuah SH1 dan SH256. Ini adalah tanda tangan yang harus disamakan antara project dengan Firebase kita. Oke, bagaimana cara menambahkannya? Cara menambahkannya, ini saya tutup dulu semua biar tidak terlalu banyak. Oke, sekarang kita buka Gradle di bagian kanan. Lalu kita pilih ke Practicum 11. Kita masuk ke tes, masuk ke Android, terus di sini ada sign in report. Nah, kita dapat menemukan SH1 dan SH256 ada di sini. Kita coba klik double, nanti akan muncul seperti ini. Nah, inilah SH1 dan inilah SH256. Bagaimana cara menautkannya? Kita masuk ke setting di sini. Setelan project, turun ke bawah ada tambahkan sidik jari ya. Kita tambahkan bebas 256 dulu, simpan, lalu SH1 tambah. Oke, simpan ya. Dengan ini sudah tersimpan. Coba cek, semoga sudah berhasil ya. Oh, masih belum bisa. Oke, berarti memang kita masih ada yang kurang ya. Oke, sebentar. Ini oke, sekarang gini deh, kita coba tambahkan on
activity resultnya dulu. On activity result dulu. Kita kembalikan praktikum 11 di sign in. Oke. Oke, terus kita perlu sebuah fungsi namanya Firebase out with Google. Oke, ini akan coba saya tambahkan dulu. Nanti akan saya jelaskan ya tujuannya. Oke. Oke. Ya. Terus ini baru langkah menambahkan SHA1 dan SHA256. Tadi kita sudah tambahkan. Sudah. Nah, sekarang kita akan coba ulangi lagi. Kita install lagi. Tunggu. Oke. 1, 2, 3. Buka. Oke. Coba klik. Nah, oke. Sudah ya. Sekarang sudah muncul. Kita tunggu. Project want to access your Google account. Make sure you trust this project. Oke, allow ya. Nah, di sini langsung login ke email saya ya, karena memang defaultnya menggunakan email ini. Sekarang coba saya sign out, terus saya login lagi. Langsung ke email ini lagi ya, tidak bisa milih seperti yang tadi saya tunjukkan di gambar ini. Mana gambar ini ya, tidak bisa memilih. Nah, ada sesuatu hal yang perlu kita tambahkan di bagian sign out-nya, yaitu kita harus tambahkan sign out Google Client. Jadi di sini kalau kita lihat di bagian main activity ada sign out. Sign out ini dia hanya baru sign out pada autentikasinya dulu saja ya. Nah, setelah itu kita perlu melakukan sign out juga ke Google kliennya gitu ya. Kita tambahkan di sini jadi seperti ini. Ya, kita sudah menambahkan Google Sign In Client. Coba sekarang di sini ada yang merah ya. Kalian tahu kenapa? Ayo, tadi kita sudah menambahkan Google Sign In Client di Sign In Activity. Nah, berarti kita masih kurang ini ya. Ini harus kita tambahkan sama seperti di main activity-nya. Lalu mana ini? Oke, kita tambahkan juga di OnGrid. Nah, sini ya. Oke, sudah. Sekarang kita langsung coba kita uji. Kita akan coba logout. Apakah setelah logout nanti kita dapat memilih emailnya ya? Kita coba. Oke, ternyata ada yang error GSO-nya lupa ya. Kita tambahkan juga seperti ini. Oke, sudah tidak merah. Kita running lagi. Nah ya, ini hasilnya. Coba saya login lagi. Ini nanti dia akan langsung masuk. Oh tidak. Sekarang saya coba login menggunakan sebelum login, coba ya kita cek dulu di sini. Nah, tadi yang email saya yang itelkompokoter.id sudah berhasil login menggunakan Google ya. Itu artinya di sini jadi dia memiliki dua buah cara untuk login. Yang pertama login menggunakan Google, yang kedua login menggunakan email dan password. Sekarang yang ini ya, saya akan coba yang ini juga. Oke, proses. Coba di sini apakah sudah? Belum ya?
Oke, saya ulangi, saya cancel dulu Google Login Violet. Kenapa ini? Sebentar, saya running ulang. Koneksi mungkin ya sedang terkendala. Oke, coba lagi. Saya login menggunakan email. Oke, berhasil. Di sini saya coba refresh. Dia sekarang sudah penyedianya adalah Google dan email. Nah, di sini saya akan membuat sebuah percobaan lagi ya. Ini saya hapus. Saya hapus semua deh, biar kosong semua. Saya sign out. Oke, berarti di sini sekarang tidak ada user yang login. Sekarang saya akan melakukan sign up menggunakan email institusi ya. Passwordnya 123456. Create account, dia otomatis akan langsung login. Nah, di sini tapi saya tidak akan melakukan verifikasi email. Ini saya refresh. Nah, di sini saya tidak akan melakukan verifikasi email. Jadi anggap saja ketika saya akan melakukan verifikasi email, tapi saya tidak akan mengklik yang email yang saya terima ya di Gmail. Jadi anggap saja akun saya ini digunakan oleh orang lain untuk login gitu ya. Otomatis karena dia tidak memiliki akses ke email saya, maka dia tidak dapat melakukan verifikasi. Nah, karena dia tidak dapat melakukan verifikasi, jadi suatu saat ketika saya melakukan di sini otomatis ketika nanti saya akan membuat login baru menggunakan email yang sama, maka dia akan gagal. Passwordnya 123. Nah, dia akan gagal karena sudah pernah digunakan oleh orang lain gitu ya. Terus bagaimana caranya supaya saya dapat mendapatkan akun milik saya ini ya yang sudah dipakai oleh orang lain. Nah, caranya yaitu dengan login menggunakan Google. Jadi ketika akun ini belum melakukan verifikasi, lalu saya melakukan login menggunakan Google dengan email ini, maka email dan password yang ini sekarang sudah tidak akan berfungsi lagi. Sekarang coba saya muat ulang. Nah, sekarang sudah bukan email dan password lagi, melainkan ini hanya Google saja. Gitu ya. Coba di sini akan saya login menggunakan tadi. Saya menggunakan Telkom .id. Passwordnya tadi adalah 123456. Nah, sudah tidak bisa lagi ya. Padahal sebelumnya akun ini sudah digunakan untuk register dengan password 123456. Sekarang tidak dapat digunakan lagi. Kenapa? Itu karena sudah diambil alih oleh pemilik aslinya gitu ya, yaitu saya sendiri. Begitu. Oke. Jadi sampai sini autentikasi kita sudah selesai. Kita sudah berhasil membuat dua cara login ya. Yang pertama login menggunakan email dan password. Yang kedua login menggunakan akun Google. Nah, di pertemuan berikutnya kita masih punya satu lagi ya. Ini adalah untuk login menggunakan nomor telepon. Pertemuan berikutnya akan saya berikan login menggunakan nomor telepon. Oke, cukup mudah ya autentikasi menggunakan Firebase. Nah, sekarang akan saya jelaskan terkait tugasnya. Tugas seperti biasa, selesaikan modul praktikum, lalu ada step tambahan. Step tambahannya ini cukup unik. Jadi pada langkah 11.3.12 ya, kita coba cari. 11.3, 11.1, 11.2, 11.3 ini, 11.3, terus kita cari yang ke 12. Oke, 12 ya. Ini di 12 ini ada variabel foto URL ya. Coba kita baca lagi. Nah, di sini pada langkah 11.2
11.3.12 terdapat current user photo URL yang digunakan untuk mengambil foto jika login menggunakan Google. Tampilkan foto tersebut di main activity. Nah, sekarang coba saya cek. Tadi mana ya? Bagian UI. Update UI. Nah, ini ada foto URL. Ini tidak dipakai. Nah, coba silakan nanti URL ini ketika nanti diakses, dia akan menampilkan sebuah URL sebuah foto. Nah, tampilkan foto tersebut di dalam aplikasi. Bebas, boleh. Mau icon ini mau diganti menjadi fotonya juga boleh. Atau mau ditambahkan komponen lain juga boleh ya. Sekarang akan saya coba panggil ya current user. Jadi yang tadinya name ini mana ya? Binding. Nah, yang name ini akan saya ganti menjadi foto URL. Coba kita lihat. Dia akan menghasilkan sebuah URL. Sebentar, ini error. Sebentar. String ya. Oke, ulangi lagi. Jadi ketika ini dipanggil, hasilnya adalah berupa belum. Login dulu. Nah, berupa ini ya. Jadi ada http bla 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 .jpg. Itu artinya ketika ini diakses, nanti dia akan menghasilkan sebuah gambar. Nah, di sini teman-teman masih ingat pertemuan 7 dan 8, kita sudah pernah menggunakan sebuah URL agar muncul gambar pada aplikasi Android ya. Masih ingat? Saya kasih bocoran, yang digunakan adalah Glide ya. Yang digunakan adalah Glide ya. Jadi silakan gunakan kembali, implementasikan kembali Glide itu agar foto URL ini dapat ditampilkan kepada aplikasi kita. Itu ya. Itu bagi yang ingin mengerjakan step tambahan. Otomatis kalau step tambahan selesai, maka nilainya akan maksimal. Tapi jika tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Yang penting modul selesai, nanti sudah akan mendapatkan nilai. Tentunya nilainya tidak akan sebesar yang mengerjakan step tambahan. Oke, tugas sama ya seperti biasa. Nanti dikumpulkan di LMS. Dan jangan lupa tetap lakukan commit dan push di setiap langkah-langkahnya, karena itu akan menjadi sebuah nilai keaktifan. Baik, itu saja dari saya. Semoga teman-teman dapat mengerjakan dengan lancar. Jika ada kesulitan, silakan tanyakan di grup, silakan tanyakan langsung ke saya juga boleh. Itu saja dari saya. Saya ucapkan mohon maaf jika selama pemaparan ini terdapat kesalahan, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Sekian dari saya, selamat belajar.